Oke, kami dari kelompok 2 bersama saya Rialdi Oktavian Takainginang dan teman saya Revalina Kasyala. Kami dalam proyek Citizen dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membahas topik bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas di bawah ketentuan di bawah perundang-undangan. Jadi apa sih konstitusi itu? Jadi konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Mengapa sih konstitusi itu penting bagi suatu negara? Nah, karena konstitusi itu untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Apa sih perbedaan konstitusi dan konstitusional? Jadi konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan undang-undang dasar atau undang-undang dasar suatu negara. Nah, sedangkan konstitusionalitas menunjuk pada kesesuaian suatu tindakan atau peraturan dengan konstitusi suatu negara. Jadi, yang kita lihat di belakang ini adalah salah satu lembaga konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan Pengadilan Negeri. Jadi salah satu contoh pelanggaran konstitusi yaitu persetujuan Perpu Cipta Kerja yang jadi undang-undang bentuk pelanggaran konstitusi karena DPR dianggap melegalkan tindakan sepihak pemerintah melalui Perpu Cipta Kerja sebagai jalan pintas memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Organisasi masyarakat sipil yang tersambung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional atau KEPAL mengencam persetujuan DPR terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Koalisi yang terdiri dari 18 organisasi ini mencatat persetujuan itu diberikan DPR dalam rapat paripurna ke-19. Sidang 4 periode 2022-2023, Penasehat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, mengatakan persetujuan DPR terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 merupakan pelanggaran konstitusional secara sistematis dilakukan oleh pemerintah dan parlemen. Padahal DPR sebagai lembaga negara yang diamanatkan rakyat agar mengawasi jalannya roda pemerintahan, termasuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional, bersyarat agar tidak menjadi inkonstitusional secara permanen, tapi justru melegalkan tindakan sepihak pemerintah melalui Perpu Cipta Kerja sebagai jalan pintas perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 putusan Undang-Undang nomor 18 tahun 2020, ujarnya dikonfirmasi pada Senin 27 Maret 2023. Gunawan terlihat jelas pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2020 yang mengamanatkan perbaikan UU nomor 11 tahun 2020 melalui Mahkamah Akademik. Kemudian perubahan substansi UU nomor 11 2020 yang dikeluhkan masyarakat dan perlibatan publik secara lebih bermakna. Perpu nomor 2 tahun 2022 yang disetujui DPR menjadi UU menurut Gunawan menunjukkan pemerintah melakukan diskriminasi terhadap rakyat dan tindakan inkonstitusional terus dilakukan dengan dalih investasi. Nah, kami KEPAL yang beranggotakan gerakan rakyat dari organisasi petani, nelayan, buruh, pegiat desa, pembela HAM, dan pelestari lingkungan hidup, serta akademisi mendesak MK untuk menindak ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan MK, ujarnya. Senator Tim Kuasa Hukum Kepala Janses Sihaloho menambahkan MK harus melihat persetujuan DPR
terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang merupakan pelanggaran serius terhadap putusan MK, pengaduan konstitusional atas pelanggaran pemerintah terhadap putusan MK dalam perkara pengujian formal undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang sudah disampaikan ke PAL ke MK merupakan bukti kuat karena DPR dianggap melegalkan tindakan sepihak pemerintah melalui Perpu Cipta Kerja sebagai jalan pintas memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang tak sesuai dengan putusan MK. Pelanggaran perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maupun pelanggaran penangguhan, tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan aturan pelaksanaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kata Janses. Dia menilai Perpu nomor 2 tahun 2022 secara substansi sama dengan UU nomor 11 tahun 2020. Kedepannya, KEPAL bakal menempuh upaya hukum secara konstitusional atas penegasan Perpu tersebut. Soal apa bentuk upaya hukumnya, Jansen masih enggan membeberkannya. Tapi boleh jadi upaya uji materi maupun formil menjadi pilihan yang bakal ditempuh KEPAL ke depan. Nah, sebelumnya Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Insur menilai persetujuan Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang sengaja dibuat dengan cara yang serat, pembangkangan, pengkhianatan, dan kudeta terhadap konstitusi. Perpu nomor 2 2022 dianggap memiliki wajah otoritarisme, rezim pemerintahan Joko Widodo, dan praktik legislasi Nahasya dukung oleh DPR dengan menghilangkan marwah dan harga dirinya tanpa mempermudahkan masifnya gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat. Pada persetujuan DPR terhadap Perpu nomor 2 2022 menjadi undang-undang, yang LBHI memberikan 3 catatan. Yang pertama, persetujuan DPR terhadap Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai melanggar konstitusi karena telah menghilangkan objek putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU nomor 17 tahun 2020. Yang kedua, keberadaan aturan ini menandakan pemerintahan dan DPR telah dituduhkan oleh oligarki. Secara materi muatan, tidak satupun pasal per pasal dari Perpu nomor 2 2022 menguntungkan masyarakat kecil seperti buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, serta elemen masyarakat lainnya. Yang ketiga, YLBHI mengingatkan pengusahaan persetujuan Perpu nomor 2 tahun 2022 mengingatkan UU merupakan satu di antara rentetan panjang pembangkangan pemerintah Jokowi dan DPRD terhadap konstitusi setelah sebelumnya persekongkolan pemerintah dan DPR membuat produk legislasi minim partisipasi masyarakat serta membahayakan bagi negara hukum. Seperti diketahui, mayoritas fraksi partai memberikan persetujuan terhadap Perpu 2 2022 menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa tanggal 21 bulan 3 tahun 2023. Seperti fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Golkar, Gerindra, Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Terdapat 2 fraksi partai menolak Perpu 2 2022. Disetujui menjadi UU, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat. Aksi penolakan ini diwarnai aksi walkout sejumlah anggota fraksi PKS dan ruang rapat paripurna.